Salam belajar, semangat terus untuk belajar setiap hari. Hari ini kita akan belajar tentang materi magnet kelas 6 dengan KD 3.4 mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja yang akan kita bahas? Yuk ikuti dari awal sampai akhir. Ada 3 cara dalam membuat magnet. Yang pertama adalah dengan menggosok, yang kedua induksi, dan yang ketiga adalah elektromagnetik. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, dengan cara menggosok, yaitu suatu cara membuat magnet dengan cara menggosok batang besi dengan salah satu kutub magnet secara searah dan berulang-ulang. Untuk lebih jelasnya, perhatikan pada gambar, di mana arah panah ini menunjukkan arah gosokan satu benda dari magnet, satunya dari besi. Coba kita perhatikan, yang digunakan adalah magnet pada bagian kutub utara untuk menggosok besi. Maka bagian A nanti dia akan menjadi kutub utara, sedangkan bagian B pada besi dia akan menjadi kutub selatan. Demikian juga sebaliknya apabila kutub selatan yang digunakan untuk menggosok suatu magnet. Induksi, yaitu mendekatkan atau menempelkan magnet ke batang besi sehingga besi menjadi bersifat magnet. Kita perhatikan gambar yang sebelah kiri. Nah, ini adalah besi, sedangkan yang di atas adalah magnet. Maka, posisinya nanti akan berubah seperti pada gambar. Untuk kutubnya tetap untuk magnetnya adalah utara dan selatan, maka yang dekat dengan magnet, besi itu akan berubah menjadi kutub utara, lalu bawah menjadi kutub selatan, sehingga besi atau baja yang berbentuk paku yang berada di bawah bisa menempel. Nah, inilah cara membuat magnet dengan cara induksi. Jadi dari gambar ini yang sebelah kiri kita bisa lihat, untuk posisi huruf A dia akan berubah menjadi utara, sedangkan B dia berubah menjadi kutub selatan. Elektromagnet, yaitu cara ketiga ya, membuat magnet dengan cara mengalirkan listrik pada kumparan kawat yang meliliti batang besi. Nah, caranya adalah dengan melilitkan kawat pada sebatang besi secara teratur dan kuat. Kemudian ujung-ujung kawat dihubungkan dengan sumber listrik. Nah, kita bisa perhatikan gambar yang berada di sebelah kanan. Untuk elektromagnet dia menggunakan sumber energi listrik lalu dialiri arus listrik sehingga besi tersebut bisa menjadi magnet. Biasanya yang digunakan untuk praktik adalah paku. Nah, kita juga bisa menentukan arahnya melalui kepalan tangan dengan arah jempol mengarah lurus gitu ya. Nah, jadi keempat jari itu, empat jari yang ada di sini, itu sebagai arah arus listrik, sedangkan arah jempol ini menunjuk kepada kutub utara. Lanjut ya. Beberapa sifat magnet. Nah, yang pertama, magnet hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya, khususnya benda magnetis. Yang kedua, gaya magnet dapat menembus suatu benda. Ini contohnya adalah ketika magnet dilapisi dengan kertas, maka dia masih bisa menarik benda-benda magnetis, menembus kertas tersebut. Yang ketiga, magnet memiliki dua kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan. Yang keempat, apabila kutub magnetis jenis, ketika didekatkan satu sama lain, maka akan saling tolak-menolak. Sedangkan jika kutub yang berbeda, ketika didekatkan akan saling tarik-menarik. Yang kelima, medan magnet akan membentuk gaya magnet. Medan magnet akan semakin rapat jika didekatkan dengan magnet. Yang keenam, sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena hal tertentu. Seperti contohnya adalah sering jatuh, terbakar, atau ada hal yang lain. Nah, ini juga salah satu bentuk cara menghilangkan dari sifat kemagnetan itu. Ya, seperti ya kita jatuh ya, kita magnet kita jatuhkan, kita pukul-pukul, kita bakar. Nah, ini sifat magnet akan hilang. Lanjut. Apabila sebuah magnet dipotong menjadi beberapa bagian, maka setiap potongan magnet akan tetap memiliki dua kutub. Untuk lebih jelasnya coba perhatikan gambar. Di
Di sini ada magnet yang besar, kemudian potong menjadi beberapa bagian, maka magnet itu tetap akan memiliki kutub, yaitu utara dan selatan. Dan ternyata tidak semua benda yang didekatkan dengan magnet akan ditarik oleh magnet. Oleh karena itu digolongkan menjadi 3 berdasarkan sifat kemagnetannya. Yang pertama adalah ferromagnetik, yaitu bahan yang dapat ditarik magnet dengan kuat. Seperti contohnya adalah besi, baja, besi silikon, nikel, dan kobalt. Paramagnetik yaitu bahan yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya adalah aluminium, magnesium, wolfram, dan platina. Yang ketiga adalah diamagnetik, yaitu bahan yang ditolak oleh magnet. Nah, contohnya seperti berikut nih, bismut, tembaga, emas, perak, seng, dan garam dapur. Nanti kalian bisa juga praktekkan ada di rumah untuk bahan-bahan ini. Atau di video sebelumnya kita pernah praktik bersama untuk menentukan sifat-sifat magnetnya ya. Silahkan disimak. Nah, kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari, misalkan gunting. Nah, ya. Biasanya untuk gunting penjahit ini digunakan untuk menggunting, ada sifat kemagnetannya, mungkin kita bisa menempelkan untuk mencari peniti, jarum, dan lain-lain ya. Kemudian yang kedua, itu ada papan catur. Fungsinya adalah supaya anak buah catur itu tidak mudah jatuh ketika diletakkan bermain catur. Lalu ada dinamo sepeda, kemudian ada kompas menunjukkan arah, lalu obeng untuk menarik benda kecil supaya mudah untuk mengambilnya, bautnya itu ya. Lalu ada katrol yang untuk menarik benda-benda besar yang terbuat dari logam, besi, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh soal yang pertama. Misalkan ada soal seperti ini, sifat magnet yang tepat berdasarkan garis gaya magnet berikut. Maka kita bisa melihat arahnya ya. Ketika utara dengan utara, yang satu menarik, satunya keluar. Ini berarti untuk yang ini, gambar ini adalah gambar yang tidak tepat. Maka gambar yang tepat berada posisi yang mana? Nah, kita lihat kutubnya terlebih dahulu. Ini ada utara, ini ada selatan. Nah, mereka saling menarik ya. Jadi jawaban yang benar adalah gambar yang posisi sebelah kanan. Berikutnya. Di sini ada gambar ketika magnet digantungkan, apa yang terjadi. Kita lihat gambar sebelah kiri. Cek ya, untuk yang A, selatan dan selatan akan saling mendekat. Ingat, sifat magnet yaitu ketika berbeda kutub, mereka akan saling tarik-menarik. Tapi ketika berbeda kutub didekatkan, mereka akan tolak-menolak. Maka untuk yang A ini jawabannya tidak tepat. Lalu yang B juga memiliki kutub yang sama. Ketika didekatkan, apakah akan saling tarik-menarik? Ternyata tidak. Untuk yang C, selatan dan utara. Wah, ini ketika didekatkan akan saling tarik-menarik. Berarti jawaban C benar ya. Lalu yang D, beda kutub akan saling menjauh. Ini ternyata tidak sesuai dengan sifat magnet. Maka jawaban yang benar adalah jawaban yang C. Nah, sekarang kita lihat gambar yang sebelah kanan. Di sini ada nomor 1 dan ada nomor 2. Nah, di sini magnet B, di sini magnet A. Lalu untuk nomor 2 kita akan menentukan nomor 1, 2 itu kutub utara atau kutub selatan. Nah, kalau kita melihat tanda panah, arah panah ini kan arah panah keluar ya, sehingga menolak ya. Maka untuk nomor 2 ada kemungkinan adalah kutub utara, sedangkan pertama adalah kutub selatan. Kenapa? Karena utara dengan utara sama dengan kutubnya, maka akan saling menolak. Oke, jawaban yang bagus. Yang gambar berikutnya. Nah, kamu bisa menilai nih, A, B, C, D manakah yang benar? Sesuai gambar. Ya, jawaban yang benar adalah jawaban yang B. Karena ketika berbeda kutub, maka akan saling menarik. Itu ya. Kita bahas ke berikutnya. Nah, pada gambar di bawah kiri, pada gambar di sebelah kiri ini ada ampli, biasa digunakan untuk speaker. Biasanya yang digunakan untuk magnet atau bahan yang dari magnetnya adalah yang ada di nomor 4. Lalu sebelah kanan kita perhatikan. Ini induksi ya. Ini ada
Ini misalkan ini magnetnya, ini besinya, ini besinya. Ketika didekatkan besi pertama, besi kedua, dan kita akan menentukan kutub-kutubnya. Nah, apabila kita melihat magnet di sini, kutub utara berada di paling bawah, maka didekatkan nomor 1 dia akan menjadi kutub selatan. Sedangkan nomor 2 jadi kutub utara. Lalu bagaimana dengan nomor 3 dan 4? Nomor 3 akan menjadi kutub selatan, nomor 4 akan menjadi kutub utara. Ya. Nah, ini ya untuk cara induksi. Lanjut. Nah, ada 5 gambar yang kita akan menentukan satu persatu. Ayo, nomor 1 dengan cara apa? Ya, betul, elektromagnet. Nomor 2, membuat magnet dengan cara apa? Ya, dengan cara induksi. 3, elektromagnet. 4, menggosok. 5, dengan cara induksi. Lanjut. Kita akan lihat gambar. Gambar 1, 2, 3, 4 yang berada di posisi pojok kanan atas. Kita bisa melihat nih. Gambar yang tepat adalah gambar nomor 2, memiliki kutub yang berbeda, dan gambar nomor 3. Nah, ini ya. Oke. Lanjut yang bawah. Yang bawah di sini ada magnet jarum dan magnet batang. Nah, di sini magnet jarum itu kan biasa digunakan untuk kompas ya, dan sedangkan di sini untuk magnet batang ada 2, sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, maka ketika berada di posisi kanan dan kiri ini akan menentukan arah magnet jarum. Nah, kita lihat ya, magnet yang pertama di sini kutub utara, di sini kutub utara. Maka karena sini kutub utara, nah, arah magnet jarumnya ini seharusnya tidak seperti ini. Kenapa? Karena ini kan saling tolak menolak, utara dan utara. Lalu gambar yang kedua pun sama, utara, sini selatan, sini selatan. Nah, harusnya sebaliknya. Lalu gambar yang ketiga, selatan, sini utara, sini selatan, sini selatan. Maka gambar ini pun masih belum tepat. Lalu kita lihat gambar yang terakhir. Sini ada kutub selatan, kutub utara, kutub selatan, kutub utara. Nah, ini berbeda semua ya. Dan ini menunjukkan magnet pada kompas itu berfungsi. Nah, jadi gambar inilah gambar yang paling tepat. Nah, kalau kamu melihat gambar ini, biasanya yang ditanyakan adalah mana yang paling menghasilkan sifat kemagnetan yang paling besar. Nah, kalau untuk dengan cara elektromagnetik kita bisa melihat kalau dengan sumber energi yang sama, maka kita tinggal lihat lilitannya saja. Berarti magnet yang bisa dihasilkan yang paling besar untuk medan magnetnya adalah berada di nomor 2. Sedangkan yang paling kecil adalah di nomor 1. Ya, semakin banyak lilitan, maka kekuatan magnet benda tersebut akan jadi lebih besar. Nah, berikutnya, misal kamu melihat soal seperti ini, ada kegiatan 1, 2, 3, dan 4 ini adalah melalui percobaan. Setiap kegiatan ada 2 kali percobaan. Kita lihat pada kegiatan yang pertama. Sini ada benda yang namanya magnet. Ini percobaan pertama ya, 2 kali. Nah, benda ini nomor 1 ketika didekatkan, kita ini ya, berarti kesimpulannya ini menarik. Ketika didekatkan, ini berarti kesimpulannya menjauh. Berarti benda nomor 1 bisa kita simpulkan dia adalah magnet. Lalu kegiatan pada 2. Nah, di sini ada magnet, di sini juga ada magnet. Nah, kita tentukan dulu benda nomor 2 ini apa. Nah, di sini ada gambar, dia menjauh, di sini dia mendekat. Nah, ya, berarti nomor 2 adalah magnet juga. Kenapa? Misal kalau di sini kutub selatan, misal di sini kutub utara, maka kemungkinan besar di sini adalah kutub utara, berada paling kanan adalah kutub
kutub selatan. Nah, sama juga yang berada di bawah ya, di selatan, di utara, maka karena ini menarik, maka ada kemungkinan paling besar di sini adalah kutub selatan, di sini adalah kutub utara. Nah, pada kegiatan nomor 1 hampir sama dengan kegiatan nomor 2. Berarti benda 1 dan benda 2 adalah sama-sama magnet. Sekarang kita lihat kepada kegiatan yang ketiga. Pada kegiatan yang ketiga, di sini ada magnet, ini juga ada magnet. Lalu benda yang ketiga ini selalu melekat atau menempel pada magnet. Maka benda nomor 3 adalah benda magnetis. Berarti kita simpulkan di sini adalah besi yang menempel pada magnet. Ya kan, mau dibalik posisinya dia tetap menempel pada magnet. Lalu kegiatan pada 4, sini ada magnet, sini ada magnet, 2 kali percobaan. Kita coba lihat posisinya. Ternyata ketika dibolak-balik pun nomor 4 tidak ada reaksi, maka ada kemungkinan besar ini bukan magnet ataupun bukan besi ya, bukan benda magnetis. Nah, kita bisa simpulkan nih, kegiatan 1 nomor 1 adalah magnet, kegiatan 2 adalah magnet, kegiatan 3 adalah besi, kegiatan 4 adalah benda yang bukan magnetis ya. Saya tulis bukan. Oke, lanjut ya. Nah, yang terakhir, magnet A dan magnet B memiliki kuat medan yang sama. Pada posisi mana magnet A dan B memiliki gaya tarik yang paling besar menuju satu sama lain? Nah, kita lihat karena memiliki kata kuncinya ada di sini. Gaya tarik yang paling besar ketika didekatkan. Nah, untuk gambar A sudah pasti ini saling tolak-menolak. Gambar B, nah ini bukan memiliki gaya tarik, justru menolak. Gambar C ini memiliki daya tarik yang paling besar karena berada pada posisi yang saling dekat di kutub yang berbeda. Sedangkan gambar D ini justru dia memiliki daya tarik tapi kecil karena posisinya jauh antara kutub utara dan selatan. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita. Nanti jika ada pertanyaan silahkan tanyakan langsung. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Selamat belajar, see you.